maka kader penggerak harus bergerak. Kader penggerak tidak boleh diam. Ketika Nahdlatul Ulama memanggil tanpa instruksi, Anda semua penggerak harus bergerak. Siap? Lalu kenapa kemarin ketika Wali Songo disebut tidak punya cucu, kalian semua diam? Kenapa ketika nasab darah dikatakan lebih mulia daripada ilmu, kalian diam? Apakah ini Nahdlatul Ansab? Ini Nahdlatul Ulama, saudara. Kebangkitan para ulama, bukan kebangkitan nasab-nasab mulia. Nahdlatul Ulama bukan organisasi nasab, saudara. Siapa saja boleh jadi ketua umum, pengurus besar Nahdlatul Ulama. Tidak ada syarat ketum PBNU harus dari keturunan tertentu. Tidak ada syarat ketum PBNU harus dari Quraisy. Tidak. Maka Nahdlatul Ulama mengunggulkan ilmu daripada nasab, karena kita adalah Nahdlatul Ulama wal alim man lahu ilmun la man lahu nasab walau lam yakun lahu nasab. Maka nanti saudara akan banyak orang yang mengaku-ngaku turunan Rasul, walau tidak terbukti di dalam kitab-kitab nasab. Walau DNA-nya melenceng jauh kemana-mana, Nabi kemana, dia kemana. Kalau nasab ini terus-terus diangkat, umat Islam akan kembali menjadi jahiliyah. Bahkan kalau dia terus eksploitasi nasab, kalau dia terus masih ngeyel kapitalisasi nasab di tengah-tengah masyarakat Indonesia ini, maka saya yakin hanya kehinaan yang akan mereka dapatkan dari kita, putra-putri Indonesia. Tepuk tangan. Cinta itu membutakan. Orang yang mencintai, kemudian yang dicintainya eksploitasi cinta orang yang mencintainya, maka yang ada bagi pecinta hanya kehinaan saja. Yang ada bagi orang mencintai hanya korban. Dia akan dikorbankan karena cinta yang ada di dalam hatinya yang telah didoktrinkan tidak sesuai ajaran agama Islam. Dan ini harus dilawan. Apa? Ini harus dilawan. Ini harus dilawan. Ini harus dilawan. Pakai apa? Minimal Anda punya HP, lawan pakai HP Anda. Komen kalau ada saya lagi diomongin. Ini saya diserang katanya tidak cinta durian Nabi. Saya cinta durian Nabi, tapi durian Nabi asli, saudara. Bukan durian Nabi palsu yang ngaku-ngaku, tetapi akhlaknya tidak mencerminkan keaslian durian Rasulullah. NU ini adalah singa, musuh-musuh NU kucing. Tapi karena kucingnya selfie jadi gede, ngerasa singa. Kalau singa asli sudah ngomong, kucing harus segera pergi. Tidak boleh mengalah terhadap mereka para pencuri agama yang menjadikan agama sebagai alat politik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Maka yang saya hormati Kiai Haji Amir Ma'ruf dari pengurus besar Nahdlatul Ulama, Gus Hubab dari perwakilan pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Banten, para ketua PCNU sebanten, sahibil makan wal makanan Gus Agung Pramono, Kiai Yumni, kiai-kiai yang lain yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, insyaallah tidak mengurangi rasa hormat saya dan yang saya banggakan seluruh kader-kader PKPNU Setangerang Raya. Siapa kita? NU. Siapa kita? NU. NKRI. Harga mati. Pancasila. Jaya. Kader penggerak Nahdlatul Ulama. Berarti ada kader penggerak, ada kader pendiam. Yang hadir ini kader penggerak Nahdlatul Ulama. Betul? Maka kader penggerak harus bergerak. Kader penggerak tidak boleh diam. Ketika Nahdlatul Ulama memanggil tanpa instruksi, Anda semua penggerak harus bergerak. Siap? Lalu kenapa kemarin ketika Wali Songo disebut tidak punya cucu, kalian semua diam? Kenapa ketika nasab darah dikatakan lebih mulia daripada ilmu, kalian diam? Apakah ini Nahdlatul Ansab? Ini Nahdlatul Ulama, saudara. Kebangkitan para ulama, bukan kebangkitan nasab-nasab mulia. Ini adalah Nahdlatul Ulama. Kalau ada dua pendapat ulama, satu mengunggulkan nasab, yang satu mengunggulkan ilmu, Anda mau pilih yang mana? Mengunggulkan ilmu apa mengunggulkan nasab? Ilmu apa nasab? Ilmu apa nasab? Pengunggulan nasab, walaupun ada ikhtilaf ulama di sana, tapi dibawa dalam konteks keindonesiaan akan mencederai, melukai daripada anak-anak bangsa yang tidak punya nasab. Nahdlatul Ulama bukan organisasi nasab, saudara. Siapa saja boleh jadi ketua umum pengurus besar Nahdlatul Ulama. Tidak ada syarat ketum PBNU harus dari keturunan tertentu. Tidak ada syarat ketum PBNU harus dari Quraisy. Tidak. Maka Nahdlatul Ulama mengunggulkan ilmu daripada nasab, karena kita adalah Nahdlatul Ulama wal alim man lahu ilmun la man lahu nasab walau lam yakun lahu nasab. Lah Anda kalau misalnya nggak punya nasab, tapi Anda punya semangat tinggi,
Kemudian ada ulama, satu mengatakan ilmu lebih tinggi daripada nasab, satu ulama lagi mengatakan nasab lebih tinggi daripada ilmu. Lalu Anda memilih pendapat ulama yang mengatakan nasab lebih tinggi daripada ilmu, berarti Anda telah menghinakan diri Anda sendiri, saudara-saudara. Kecuali Anda punya nasab yang baik, ngomong siapa orang yang mempunyai nasab tinggi maka dia akan dimuliakan oleh Allah di dunia. Andanya nasab tinggi, tetapi nasab sekali lagi, lihat mulai dari Bismillah surah Al-Fatihah sampai Qul a'udzu birabbin nas surat An-Nas 6666 ayat. Lihat apakah ada pengunggulan nasab daripada ilmu? Tidak ada. Inilah Islam. Inilah kopi. Tadi saya nungguin kopi di situ Kiai Amir, enggak dikasih giliran lagi berdiri dikasih kopi begini. Apa maksudnya ini? Apakah yang ngopi haruslah seorang nasab mulia? Harus keturunan Rasul? Walau cuma ngaku-ngaku saja, maka nanti saudara akan banyak orang yang mengaku-ngaku turunan Rasul. Walau tidak terbukti di dalam kitab-kitab nasab, walau DNA-nya melenceng jauh kemana-mana, Nabi kemana, dia kemana. Kalau nasab ini terus diangkat, umat Islam akan kembali menjadi jahiliyah. Masyarakat modern ke depan akan meninggalkan Islam satu persatu, saudara. Islam ini agama ilmu, bukan agama darah dan agama nasab. Kalau berbicara nasab di Indonesia, maka nasab Raden Wijaya yang paling mulia di Indonesia. Maka nasab Raden Patah yang paling mulia di Indonesia. Maka nasab Joko Tingkir yang paling mulia di Indonesia. Kenapa? Dia yang telah membangun Indonesia. Mereka Ken Arok, Raden Wijaya, Raden Patah, Sunan Gunung Jati, Sultan Maulana Hasanuddin. Kalau kita bicara nasab, turunan mereka yang pantas kalian ciumi pantatnya. Tapi wallahi Islam bukan agama nasab. Dan keturunan mereka tidak pernah mengaku-ngaku di hadapan publik untuk dihormati. Ana min Duryati Raden Wijaya, Muassisu Mojopahit, tidak pernah ada. Saya turunan Raden Patah, saya pendiri Demak, leluhur saya, tidak pernah ada. Kalau nasab ditinggikan, siapa yang jadi gubernur Banten harus cucu dari Sultan Maulana Hasanuddin? Tidak, saudara. Anak tukang kolektor bisa jadi gubernur Banten asal kolektornya dijual, beli partai. Banser bisa nyalon DPD. Kita doakan Banser Banten Khairul Huda jadi anggota DPD Banten. Lurah bisa jadi ketua Ansor. Ini Kabupaten Tangerang, saudara. Lurah bisa jadi ketua Ansor. Siapa saja bisa menjadi apa saja di bumi Indonesia. Maka tidak ada pemuliaan bimujarradid dam, dan tidak ada pemuliaan bimujarradin nasab, walakinna syaraful ilmi wal amal. Kemuliaan adalah kemuliaan ilmu dan
karya, kemuliaan, prestasi. Man abta'a bihi amaluh lam yusri alaihi hasabuh. Man abta'a alaihi amaluh lam yusri alaihi nasabuh. Siapa orang yang tidak punya prestasi, maka nasabnya tidak akan meninggikan dirinya. Bahkan kalau dia terus eksploitasi nasab, kalau dia terus masih ngeyel kapitalisasi nasab di tengah-tengah masyarakat Indonesia ini, maka saya yakin hanya kehinaan yang akan mereka dapatkan dari kita, putra-putri Indonesia. Tepuk tangan. Ini nggak mau tepuk tangan, jangan-jangan pendukung nasab ini. Kalian sudah tercocoki akal pikirannya. Kenapa? Karena doktrin cinta membutakan Kiai Agung. Makanya Nahdlatul Ulama memanggilnya warga NU, bukan muhibbin NU. Muhibbin itu hanya untuk Rasulullah, seperti kata Kiai Amir. Rasulullah pun kepada sahabatnya memanggilnya ashab. Imam Syafi'i memanggil murid-muridnya bukan muhibbin, tapi ashab. Lalu ashab-ashab ini dididik untuk bisa lebih mulia dari gurunya. Sahabat-sahabat Nabi, sepeninggal Nabi, mereka lebih bisa daripada Rasulullah dalam meluaskan agama Islam ini. Kenapa? Karena ilmunya sudah dikasih oleh Rasulullah. Inilah ashab. Kalau pecinta, mereka hanya mencintai. Apa rumus para pecinta? Memberi tanpa mengharapkan untuk dikasih. Memberi tanpa mengharapkan untuk diberi. Harta dan nyawa bisa diberikan untuk yang dicintai, walaupun yang dicintainya enggak menghargai. Itu konsep cinta. Cinta itu membutakan. Orang yang mencintai, kemudian yang dicintainya eksploitasi cinta orang yang mencintainya, maka yang ada bagi pecinta hanya kehinaan saja. Yang ada bagi orang mencintai hanya korban. Dia akan dikorbankan karena cinta yang ada di dalam hatinya yang telah didoktrinkan tidak sesuai ajaran agama Islam. Dan ini harus dilawan. Apa? Ini harus dilawan. Ini harus dilawan. Ini harus dilawan. Pakai apa? Minimal Anda punya HP, lawan pakai HP Anda. Komen kalau ada saya lagi ngomongin. Ini saya diserang katanya tidak cinta durian Nabi. Saya cinta durian Nabi, tapi durian Nabi asli, saudara. Bukan durian Nabi palsu yang ngaku-ngaku, tetapi akhlaknya tidak mencerminkan keaslian durian Rasulullah. Kita sebenarnya nggak perlu kitab-kitab nasab yang jelimet. Kita nggak perlu tes DNA sebenarnya, saudara. Cukup melihat akhlaknya akan nyeker langsung magnetnya kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka penelitian saya bukan untuk orang-orang alim yang ada di dalam kelompok orang-orang yang mengaku durian Nabi. Kehormatan mereka akan semakin tinggi jika misal bahwa ini terbukti mereka bukanlah durian Nabi, maka orang alim dari mereka akan semakin tinggi pangkatnya. Berarti betul ilmu lebih mulia daripada nasab, bahwa betul orang tidak punya nasab pun bisa berilmu dan bisa jadi waliullah. Jangan untuk-untukan aja, tepuk tangan. Kalau ibu punya anak perempuan, boleh
memilih, saya pengen punya menantu yang turunan Raden Wijaya. Boleh, supaya otaknya cerdik bagaikan Raden Wijaya, bisa mendirikan Majapahit tanpa bala tentara, tanpa modal. Dia gunakan dia yang jadi raja. Itu otaknya cerdas. Dan kita ini turunan Raden Wijaya, turunan Raden Patah. Bukan saja mereka, tapi juga turunan Ken Arok. Kalau mau licik-licikan, mas ada terah licik dari Ken Arok, saudara. Kalau mau keras-kerasan, kita ada turunan daripada Raden Said Sunan Kalijaga, yang sebelum dia jadi ulama, dia jadi preman terlebih dahulu. Mau gaya preman, kita pakai gaya Kalijaga. Mau gaya cerdik, kita pakai Raden Wijaya. Mau gaya licik, kita pakai Ken Arok. Mau kebijaksanaan, kita pakai Prabu Siliwangi. Mau ilmu, kita pakai Sunan Gunung Jati. Mau barokah, kita pakai Sunan Giri dan Sunan Ampel. Tinggal pilih, mau laga yang mana lu lawan gua. Mau keberanian, kita punya telah keberanian. Banyak kakek-kakek kita yang gugur di medan perang, dan semuanya tercatat. Bukan hanya fiksi, bukan hanya halu, tercatat dalam tinta-tinta sejarah bagaimana kakek-kakek kita mengorbankan diri untuk negara dan bangsa. Bagaimana Sunan Muhammad, Maulana Muhammad Nasruddin, dia mati terkapar di atas kapal Inja Jaladri. Bagaimana Raden Yuda Negara terkapar di sepatan ini dalam membela bangsa 1683. Bagaimana Raden Wangsakara dengan taktik perang Manuk Dadali bisa mengalahkan POC Belanda di bantaran Sungai Cisadane. Bagaimana Raden Wiranegara Syekh Ciliwulung terkapar bersama Pangeran Ingayuda di Tanara hari Sabtu tanggal 25 Desember 1682 dalam sisa-sisa pasukan Banten yang melawan ribuan tentara Belanda. Bukan ngacir, saudara, bukan luntang-lantung pergi, tapi 300 orang menghadapi ribuan orang-orang Belanda. Dia hadapi dengan petikan keyakinan takdir sampai Raden Ciliwulung Wilanegara terkapar bersama Pangeran Ingayuda, putra daripada Sultan Agung Tirtayasa. Mereka boleh mati, tetapi ajaran keberaniannya tidak pernah mati bagi orang Tangerang dan orang Banten, saudara-saudara. Jangan pernah ajarkan tentang keberanian terhadap orang Banten. Jangan sampai ancaman-ancaman direkayasa untuk memberikan ketakutan pada orang Banten. Karena hidup dan mati bagi orang Banten sudah biasa. Terkapar penuh dengan sayatan sudah biasa bagi leluhur-leluhur kita. Untuk menjaga negara kesatuan Republik Indonesia ini, kita semua kader-kader Nahdlatul Ulama pun akan siap setia membela negara kesatuan Republik Indonesia ini dengan segala apa yang harus kita korbankan, termasuk nyawa saudara-saudara. Kenapa kalian melongo? Tepuk tangan. Jangan terpesona, karena travel kita pesona. Kita doakan travel pesona yang memberikan satu paket umrah untuk peserta yang hadir PKPNU ini. Allah berikan keberkahan kepada travel pesona.
yang daftar ribuan setiap bulan. Amin. Untungnya miliaran. Nanti kita adakan lagi tahun depan berapa dia ngasih umrah untuk peserta yang hadir di sini. Kita doakan juga dari Bapak Khalid Wijaya, Khalid Ismail, lagi terpesona oleh Raden Wijaya. Khalid Ismail dari Ketua DPRD Kabupaten Tangerang yang telah ngasih 3 umrah untuk peserta hari ini. Kita doakan semoga hajat-hajatnya terkabul, diberikan afiah oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, karena waktu yang sudah sore, ingat satu hal, Mbah Hasyim Asy'ari mengatakan, siapa orang yang mengurusi NU akan aku anggap sebagai santriku, dan siapa yang aku anggap sebagai santriku maka dia akan aku doakan husnul khatimah. NU ini adalah singa, musuh-musuh NU kucing. Tapi karena kucingnya selfie jadi gede, ngerasa singa. Kalau singa asli sudah ngomong, kucing harus segera pergi. Mbah Wahab Hasbullah mengatakan NU itu adalah meriam, musuh-musuh NU itu adalah jeblugan, gelugu kelapa. Maka apabila meriam ini sudah keluar, semua gelugu kelapa akan hancur berhamburan. Semoga kita diberkahi Allah, Indonesia menjadi negara yang aminatan mutmainnah, dan semua warga bangsa akan saling mengasihi. Mulai saat ini mari kita seuyunan, saling asah, saling asih, saling asuh. Tidak boleh ada satu suku merasa lebih tinggi dari suku lainnya. Tidak boleh ada satu keturunan lebih mulia dari keturunan lainnya. Dalam Islam kemuliaan itu hanyalah takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Kalau engkau pengen mulia maka bertakwalah. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Kalau engkau ingin tinggi pangkatnya maka beriman dan berilmulah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.